dalam proses persalinan itu kebahagiaan seorang ibu melahirkan anaknya, seorang ayah ketemu pertama kali dengan bayinya, seorang nenek yang menjadi nenek terakhirnya. Aduh, itu indah sekali. Sebenarnya seberapa penting sih birth plan itu dibuat? Dan untuk apa? Oke. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel, tempat mengedukasi dan menginspirasi para ayah dan ibu sejak masa konsepsi, kehamilan, persalinan, postpartum, hingga parenting usia dini. Nah, moms di rumah, siapa yang nggak kenal dengan Bidan Eri atau biasa yang kita sapa Bude Eri? Nah, hari ini kita mendatangi klinik beliau nih untuk ngobrol-ngobrol langsung. Apa sih sebenarnya persiapan yang paling penting dilakukan para ibu hamil sebelum bersalin? Kita langsung sapa saja ya. Assalamualaikum Mbak Eri. Waalaikumsalam. Duh, Mbak Eri ini makin ayu. Ketemu. Wajib. Makin awet muda. Mungkin karena dapat aura dari bayi-bayi yang berlahir ya. Jadinya selalu awet muda. Harus, wajib ya kan? Nah, Mbak Eri, kan siapa sih yang nggak kenal dirimu ya, dan sudah berapa banyak nih tanganmu ini menghadirkan, membantu hadirnya jiwa-jiwa mungil ini ke muka bumi. Aduh, kalau dari berapanya aku jelas nggak inget Mbak Ala. Udah banyak. Iya. Nah, kita pengen tahu kan, selama ini kan kita tahu nih Bidan Eri, Bude Eri ya. Sebenarnya apa sih yang mendorong dirimu pertama kali dulu memilih profesi sebagai bidan? Jadi awalnya itu aku tidak tahu kalau aku akan menjadi bidan. Dari kelas 5 SD itu aku taunya itu aku harus menjadi dukun, healer. Dukun, wow. Dukun loh awalnya. Bacaan yang aku baca itu primbon. Primbon, terus obat-obatan, jamu-jamu. Entah kenapa aku tertarik untuk membaca buku itu. Pokoknya tahunya aku harus menjadi seorang dukun gitu. Ternyata jadinya dukun bayi ya kan. Awalnya kalau mau jadi bidan waktu itu jadi sekolahnya perawat Mbak. Jadi waktu itu saya sekolah perawat. Terus kemudian begitu lulus, karena saya lulusan terbaik waktu itu, dapat tawaran kerja untuk di rumah sakit umum di daerah saya. Waduh, di rumah sakit umum nih aku suka banget di bagian bedah waktu itu. Wow. Begitu masuk ternyata yang ada tempat itu di kamar bersalin. Waduh, matilah aku di kamar bersalin. Namanya di kamar bersalin itu bidannya udah tua-tua, galaknya setengah mati ya kan. Aku tempat yang aku tidak terlalu suka karena mungkin personality pada waktu itu bidannya gitu. Bidan kalau dulu tuh angker-angker ya. Angker terus galak. Suaminya nggak boleh nungguin, pokoknya suaminya harus di luar gitu, nggak boleh hadir di kamar bersalin. Di situ aku dapat kesempatannya, ternyata harus di kamar bersalin. Ketemulah salah satu sosok yang menginspirasi aku untuk jadi bidan, namanya Dr. Pandu Setiawan. Dulu itu bidan semuanya takut sama dia, tapi sama aku cocok ngobrolnya. Mungkin hubungannya dengan kondisi sekarang ya. Dokter Pandu ini orang dokter obstin yang menurutku berbeda dengan yang lain. Dia ngajarin, zaman dulu tuh dokter kandungan tidak USG Mbak. Jadi cuma palpasi, dengerin detak jantungnya juga pakai lenek begini. Beliau bilang, kamu itu kalau pas lagi meriksa pasien, jangan cuma meriksa aja, doakan dia, kirim doa yang terbaik, kirim energimu yang terbaik. Gue nggak tahu dulu Mbak kayak gitu. Pokoknya intinya sama dia suruh doakan dengan setulus hati ya. Buat bayinya, buat ibunya, buat plasentanya, buat ari-ari, buat ketubannya. Nah di situ aku tahu kok beda ya rasanya. Cuma periksa, sama kalau kita periksa benar-benar hadir di situ, doakan yang terbaik. Terhubung ya dengan si bayi. Betul. Dan juga ibu hamil. Betul, dan di situ begitu saya kontrak kerja setahun selesai, saya tetap ngeyel. Nyari certified lagi, saya maunya di Dr. Sutomo itu ngambilnya ke bedah. Bedah. Langsung ditolak. Syaratnya aja tidak terpenuhi. Minimal harus ikatan dinas itu 2 tahun pada waktu itu. Akhirnya saya dibilang gini sama Pak Pandu, udahlah, nasibmu itu udah di bidan. Kamu udah belajar setahun,
udah ngambil kebidanan aja. Di situ saya mulai, oh iya, ya sudah lah, aku ngambil kebidanan, langsung berhasil keterima di sekolahnya bayarnya murah, terus kemudian dibukain jalannya ya. Mudah. Dari situ saya mulai jatuh cinta dengan omongan Pak Pandu, terus kemudian saya belajar. Ternyata indah loh dunia ini, dan ternyata dalam proses persalinan itu kebahagiaan seorang ibu melahirkan anaknya, seorang ayah ketemu pertama kali dengan bayinya, seorang nenek yang menjadi nenek terakhirnya. Aduh, itu indah sekali, dan aku cukup banyak belajar ternyata bahwa persalinan itu indah, sakral. Persalinan itu bukan tentang hanya melahirkan bayi saja, bahwa keturunan ya. Betul, dan itu priceless menurutku. Itulah yang membuatku semakin banyak belajar sampai sekarang. Konsisten, bersemangat, mendampingi para ibu hamil dan bayi-bayi yang lucu hadir di dunia. Benar, kalau tadi ceritanya seperti itu, Mbak. Oke, itu yang bikin terus tetap bersemangat ya, betul. Mbak. Nah, Mbak mau tanya nih, mungkin juga ibu hamil kan sudah sering lihat ya, Bu Iri ini kan mengedukasi ibu-ibu, tapi sebenarnya untuk para ibu hamil yang akan mempersiapkan dirinya bersalin, apa sih yang utama, esensi banget yang dipersiapkan? Kalau ngomong yang paling kan banyak ya disiapin, soalnya kan yang harus pengetahuan banyak. Betul. Tapi apa sih ini esensinya? Karena kadang-kadang, Mbak, aku mau mulai dari mana? Betul. Yang pertama yang tadi seperti kita udah bahas, Mbak Al, kita harus tahu dulu. Menurutmu tuh filosofi melahirkan itu apa dulu sih? Harus tahu dulu itu. Tahu dulu, Mas. Iya. Apa sih filosofi melahirkan? Jadi melahirkan tentang apa gitu? Iya, melahirkan itu bagaimana sih? Kalau dia sudah tahu filosofi tentang persalinan, dia pasti tahu maunya dia apa. Tahu maunya apa. Iya. Di saat individu, ini pengalaman saya selama ini mendampingi sudah puluhan tahun saya jadi bidan, terus kemudian saya juga belajar tentang hipnoterapi klinis. Di saat seseorang merasa sudah tahu apa maunya, sudah mengerti tujuannya apa, dia pasti akan sudah, mauku itu dalam proses persalinan itu aku begini. Itu udah kayak sudah jelas ya, jelas banget. Ajak niatnya sengguh pervaginam. Ya. Jadi yang perlu aku persiapkan A, B, C, D. Betul. Support system apabila tidak mensupport, apa yang perlu aku lakukan? Yes. Di saat sudah tahu apa maunya, individu akan pasti sudah sangat mengerti. Jalannya yang harus aku siapkan, strategiku apa sih? Gitu. Strateginya apa? Betul. Karena harus nyusun strategi juga rupanya. Melahirkan itu bukan hanya sekedar melahirkan dengan bawa badannya ke fasilitas kesehatan terdekat ya, cuman berstrategi juga. Betul. Apa aja nih Mbak maksudnya berstrategi? Gini, saat seseorang sudah tahu aku maunya melahirkan pervaginam. Pervaginamnya yang apa dulu? Yang apa dulu? Iya, harus detail. Aku mau melahirkan dengan lancar, nyaman, tenang, mudah, cepat. Iya kan? Harus didetailkan. Nggak enak juga melahirkannya pervaginam tapi lama, buat apa Jadi juga. Jadi penting juga untuk moms itu di rumah dia mengilustrasikan ya. Iya, bagaimana nanti keadaan pada saat persalinan. Bener. Kalau orang bilang kan halu-halu banget sih. Itu penting ya Mbak untuk bisa membayangkan ya bagaimana proses persalinan yang dia mau, yang dia idamkan, yang menjadi goal, bener-bener main goalnya dia itu dalam proses persalinan apa. Itu yang selalu saya ajarkan. Kalau dirimu sudah tahu maksudmu, maumu, ya sudah, itu pasti gampang kok. Pengaruh nggak Mbak dengan support system nih misalnya ya, dia niatnya aku maunya pervaginam gitu, pengaruh nggak dengan tapi mamarku begini, mamaku begini, atau suamiku begini, ada pengaruhnya nggak tuh pasti? Ada pengaruhnya, sangat berpengaruh. Tapi pengalamanku selama ini, dan mungkin Mbak Alia juga ingat, kita beberapa kali mendampingi persalinan klien kita bersama-sama. Mereka yang dengan intrik yang sangat besar pun dan berhasil, yang rumit kalau boleh diceritakan, mereka berhasil mencapai proses persalinan ideal menurut mereka. Karena dia udah tahu, gue harus melahirkan dengan pervaginam, dengan gentle, dengan mudah, minim trauma, walaupun suamiku nggak mendukung karena dengan segala pertimbangan dia selama ini, tapi gue tahu maksudnya. Jadi dia memiliki
rasa diri berharga, dia merasa mampu, dia yakin, energinya bagus. Akhirnya suaminya juga tahu, oh ini orang sungguh-sungguh loh. Dia tahu loh, dia tidak goyah lah. Betul. Vibrasinya nyampe ke suaminya. Vibrasinya nyampe gitu. Walaupun dan dia tidak diizinkan. Yes. Dan dia berhasil melahirkan nyaman banget, gampang banget, lancar banget, sampai suaminya bilang, Mbak nitip ya, istriku dan anakku nggak mau aku hadir dalam proses persalinan ini. Aku cuma butuh jamnya, detiknya, tolong ya Mbak, karena ini nanti akan mempengaruhi dia punya feng shui. Oke, baik. Iya kan, ingat kan peristiwa itu. Dan begitu saat individu ini yakin, percaya diri, tahu betul apa yang dia mau, lancar. Semesta juga mendukung ya. Semuanya banget. Berarti yang utama itu moms dari diri momsnya dulu nih. Iya. Support system itu ngikut ya Mbak ya. Betul. Tapi nawaitunya terus berarti knowledge-nya berarti ya, pengetahuan tentang proses persalinan, apa saja yang akan dihadapi, perubahan fisiknya apa, hormonalnya bagaimana gitu. Terus penting juga nggak Mbak yang namanya kan berplan. Sempat hits ya kemarin ya. Sebenarnya seberapa penting sih berplan itu dibuat? Dan untuk apa? Berplan, kalau ngomongin planning, apa yang benar-benar menjadi goal yang diinginkan, itu penting sekali Mbak Al. Karena saat kita memiliki goal, kayak ngomongin hidup lah. Hidup itu adalah sebenarnya perjalanan kan. Hidup itu perjalanan di mana kita bagaimana menikmati perjalanan, mau ketemu macet, mau ketemu nggak enak, mau ini bagaimana cara menyikapinya. Nah, berplan itu sama. Semua goalnya adalah mencapai proses persalinan selembut mungkin yang bisa dihadirkan saat menyambut bayi ini hadir. Artinya tujuannya A itu. Tapi seandainya ada sesuatu yang terjadi, dia sudah tahu maunya. Kalau sampai ini nggak berhasil, gue punya planning B, planning C, planning D. Tapi ini cuma sekedar tahu saja. Oh kalau nggak begini, gue akan begini, begini, begini. Bagaimana menikmati perjalanan? Mama mau jalan ke Depok tadi Mbak Alia. Kalau dirimu bayangin, aduh nanti ke Mbak Eri itu pasti macet ini, nggak jadi sampai sini. Sama seperti persalinan. Kalau mikirin ina-inu ini nggak jadi. Jadi bagaimana seseorang ini memiliki tujuan yang jelas, cara mencapai tujuannya itu bagaimana? Itu. Jadi bisa dibilang pada saat membuat berplan sebenarnya itu sedang mengukuhkan niat kita bahwa oh ini loh aku mau bersalin secara vaginal dengan aman, nyaman, dan visualisasi seperti ini sampai sedetail itu ya, sampai maunya remang-remang, maunya ada lagu ini, dan kalau tidak terjadi ada pilihan B, pilihan C gitu kan Mbak. Dan itu berarti seperti udah ada therapeutic efeknya ya Mbak ya, kalau kita membuat si berplan itu ya. Iya, dalam hipnoterapi klinis kita mengenal adanya namanya future pacing. Mau apa yang divisualisasikan itu. Kan kita tidak perlu memvisualisasikan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau maunya lahirnya 38 minggu, lancar, mudah, tenang, nyaman, didampingin suami, support sistemnya oke. Suaminya lagi nggak dinas keluar kota. Iya, itu perlu divisualisasikan. Dan itu menurutku dari pengalamanku selama ini berhasilnya lebih dari 98%. Jadi kalau memang benar-benar itu tiap hari, dari mau tidur nih seumpamanya, benar-benar hamilnya, lahirnya di 38 minggu. Posisi kepala bayi optimal. Jadi kita visualisasikan, kita rasakan sungguh-sungguh emosinya yang hadir itu benar-benar emosi sebahagia bersyukur. Itu misalnya. Betul. Jadi maju seolah-olah sudah melahirkan. Kalau yakin bisa melahirkan dengan lancar, mudah, nyaman, tenang, hatinya bahagia, damai, clear, enak, saya bisa jamin 99% mencapai yang dia mau atas izin Tuhan. Ya, berarti tetap hasil milik Allah, tapi kita ikhtiar ya Mbak, maksimal ya. Nah tadi ngobrol-ngobrol tentang si peran suami ya Mbak. Walaupun nih yang utama kan ibunya, bagaimana mindsetnya, bagaimana nawaitunya. Nah kalau untuk peran suami menurut dirimu nih, peran suami seperti apa sih yang sebenarnya ya dibilang ideal, belum tentu ideal Mbak, tapi sepantasnya seperti apa sih kalau suami itu menemani istri di
ruang bersalin? Menemani itu tidak hanya fisiknya saja, menemani itu. Jadi kalau ngomongin, Mbak Alia juga paham sekali tentang energi. Jadi kita itu akan selalu terhubung secara energetik terhadap apapun itu. Jadi kalau memang menemani istrinya, ya temani dengan cintamu, temani dengan kehadiranmu yang utuh, sepenuh hati, sepenuh jiwa di situ. Betul, sungguh-sungguh. Lah ini proyek bersama loh. Kalau bilang Mbak, aku kan bingung ngapain. Mijit aku nggak enak, kata istriku. Aku mau dipijit, aku bantu pijitnya. Nggak enak pijitan kamu. Terus aku ngapain? Yang paling bisa dilakukan adalah sediakan waktu, hadir utuh. Nggak mau dipijit ya nggak usah dipijit. Tapi kan dia tahu bahwa dirimu benar-benar hadirnya itu dengan cintamu, dengan energimu yang benar-benar satu frekuensi, satu visi misi. Oke sayang, ini saatnya kamu melahirkan, kamu bagus sekali. Kan bisa. Buktinya sudah menjadi suami istri, pasti kan ada getar-getar cinta toh ya. Betul. Tunjukkan bagaimana dia itu dicintai. Perempuan itu kan gampang disentuh hatinya, benar nggak? Langsung ya. Dan hormon cinta, oksitosinnya melimpah ya kan, endorfinnya, hormon bahagia. Dari tatapan mata aja itu udah terasa ya Mbak. Terasa ya. Dan kalau gitu hindari bapak-bapak main tadi HP. Main HP itu sensitif ya Mbak kalau di ruang bersalin. Kecuali istrinya juga suka ya, oke kita nonton bersama biar hilang kontrasinya, itu lain cerita. Jadi kesepakatan berdua tuh tetap. Dan kata-kata yang harus diulang-ulang untuk diucapkan oleh seorang suami saat mendampingi persalinan cuma apa? Bagus sekali. Oh, bagus sekali tuh Pak ya. Pinter. Semangat. Ya kan? I love you. Ya, kamu cantik sekali. Bener. Habis ini aku kasih hadiah ya. Ada bayi habis ini lahir. Kamu minta apa? Silakan ngomong. Tuh nggak apa-apa ya, bapak-bapak di rumah. Persalinan pencapaian yang besar. Jadi berikanlah hadiah untuk istrimu. Yes, benar. Jadi penting sekali peran suami di sini. Kalau saya bilang kalau bikinnya berdua, masa ya proyek bersama ya kan? Harus diselesaikan juga bersama. Nah, Mbak, ini kan aku baru lihat nih, kamu yang baru ya, nanti kita jalan-jalan ya. Moms kliniknya Mbak Eri itu provide apa aja Mbak di sini? Oke. Jadi sebenarnya saya menjadi bidan yang ya mungkin teman-teman tahu lah, Mbak Alia juga tahu, kita udah kenal lama ya. Aku Mbak Yesi gitu, bidan yang dianggap berbeda gitu ya. Sebenarnya yang kami lakukan itu adalah berkaca ke diri sendiri. Apa yang ingin saya dapatkan di saat saya melahirkan, di saat saya menyusui, itu yang saya berikan ke teman-teman semua, ke klien-klien saya. Jadi kalau melahirkan butuhnya dipijitin terus, aku siapkan juga bidan-bidan yang mereka pijitannya enak. Mereka pakai hati, ya kan? Pasca persalinan. Di sini tuh pasca persalinan dapat wool massage, Mbak. Dipijet dulu. Waduh, enak banget, Mams. Udah seger, udah enak, udah pinter nyusuin. Bapaknya kami ajarkan untuk ganti popok, bedong bayi. Kalau berani kita ajarkan sekaligus praktek untuk memandikan bayi. Jadi itu support system yang membuat istri berbunga-bunga tadi kan. Dan tenang ya. Tenang. Malam hari suaminya walaupun ngantuk-ngantuk masih bisa ganti popok, ya kan? Diajarin. Oke Pak, ini ya tugasmu itu. Langsung hands on ya berarti ya. Betul. Ya. Diajarin bedong supaya apa? Istrinya ini asinya banyak, adaptasinya bagus pasca persalinan. Betul. Karena angka postpartum depression kita tahu sendiri, stresnya tinggi banget. Kalau orang-orang zaman dulu punggawanya banyak, ibunya nginep di situ, neneknya, tetangganya, ada adik-adiknya, jarang yang stres. Kalau sekarang kan hanya benar-benar berdua. Jadi itu yang kami lakukan. Apalagi nih Mbak yang perlu diketahui sama moms di rumah? Pelayanan atau fasilitas yang ada di klinik dirimu. Kan besar ya, bukan hanya di sini loh, Mams, tapi sampai ke sana itu ada tempat prenatal yoganya ternyata. Iya. Dari sisi aku yang selama ini ternyata hamil melahirkan itu bukan tentang kontrol rutin. Bukan hanya tentang ketemu dengan provider yang menurut trennya orang sangat baik, bukan. Tapi harus mengaca ke diri sendiri masing-masing. Yang membuatmu merasa nyaman, jangan terpengaruh dulu omongan orang yang membuatmu nyaman, yang membuatmu merasa dengan dia itu klik. Itu tuh perlu diupayakan. Karena ternyata
orang hamil, orang melahirkan itu sangat berhubungan dengan banyak hal. Makanya kita ngomongnya kan holistik, Mbak. Bukan hanya makan sehat, tapi pikirannya juga harus dikasih masukan yang sehat. Pikirannya harus dijaga. Kayak orang nanam padi itu kan masih ada rumput juga. Apalagi nggak ditanemin apa-apa, amsyong kan? Sebelum menjadi kenyataan yang terjadi di dunia, ternyata kenyataan itu bisa di-create di sini dulu, di sini dulu. Jadi pikiran akan sangat mempengaruhi perasaan akan sangat mempengaruhi respon fisik ya kan? Respon fisik ini tentu hubungannya sama hormon, sama keluhan-keluhan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita bisa jaga perasaan dengan baik, menjaga pikiran dengan baik, mengelola, bener. Karena orang juga nggak waras terus-terusan, tapi how to react. Bagaimana kita bereaksi terhadap apapun yang di luar diri, bener kan? Yang kita bisa kendalikan, Mbak Alia pasti udah expert ini. Yang bisa kita kendalikan ada persepsi diri kita, perasaan kita. Orang lain itu termasuk suami loh, Mbak ya. Termasuk support system di luar ya. Iya bener. Yang datang dan kasih komentar-komentar. Itu kan bagaimana kita nggak bisa ngontrol mereka ya. Betul, tapi bagaimana dari kacamata kita mengelola si rasa-rasa yang datang itu. Yes, itu penting sekali. Makanya perlu belajar itu secara lengkap. Ya, bukan hanya teknisnya, bukan hanya gerakannya, posisi melahirkannya. Benar. Tapi jauh hari ya, Mbak. Nah, sebaiknya berapa lama nih sebelum dia bersalin, dia sudah mempersiapkan itu? Atau dari sedini dia lihat testek? Teorinya itu bahkan sebelum hamil ya sebenarnya tuh. Tapi kalau better late than never deh menurutku. Pasrah aku udah ya. Idealnya sejak sebelum hamil. Tapi begitu tahu hamil, alangkah lebih baiknya sudah mulai mempersiapkan. Idealnya pas menikah ya berarti ya. Pas menikah mereka langsung mengedukasi diri mereka. Iya. Jadi udah tahu tuh do and don't-nya apa, harus ngapain, makanan yang harus dikonsumsi apa. Ternyata makanan pun mempengaruhi emosi, Mbak. Berarti bukan hanya makanan fisik, tapi makanan jiwa juga. Benar. Ya. Dan ternyata makanan fisik makanya ada yang sampai mual muntah berlebihan. Berarti karena kurang zat-zat tertentu. Ada yang 34 minggu sukanya craving makanan manis. Berarti emosinya ternyata khawatir ya. Itu tuh kayak gitu. Oh ternyata perlu dikenali berarti ya. Si Bumil ini perlu berkenalan lagi dengan dirinya. Iya. Mbak mau nanya nih Mbak, sekian lama nih dirimu dampingin persalinan Mbak. Ada nggak sih persalinan-persalinan nih, misalnya yang satu yang tidak bisa dilupakan ya? Kalau ngomongin ada nggak, banyak banget persalinan yang menurutku itu amaze banget ya. Aduh aku sampai wah gila itu. Salah satunya adalah klienku ini 3 bersaudara. Kakaknya yang pertama, waktu saya dampingin dia melahirkan, sudah menikah di 18 tahun dan tidak punya anak. Umurnya juga sudah 50-an, kemungkinan untuk punya anak sudah nggak ada. Kakak kedua memutuskan tidak menikah. Nah ini adik bontot nih, perempuan satu-satunya dan dia hamil. Dia didukung oleh suaminya, tapi ternyata keluarga besarnya itu sangat-sangat udahlah dikit-dikit udahlah rumah sakit gila aja, ini keturunan papi yang pertama kamu mau melahirkan sama bidannya dari Citayam pula gitu deh, daerah mana itu. Dan aku tahu suaminya tuh pernah ngomong begini, Mbak Heri itu nggak tahu kalau masuk ke kandang singa kalau dampingin kami melahirkan. Oh wow. Yes. Terus kemudian katanya kami beruntung pada waktu itu karena pada waktu proses persalinan tantenya dia meninggal. Jadi yang hadir untuk nemenin melahirkan ini cuma sekitar 12 orang lah, nggak banyak. Itu cuma 12 orang. Oh, bagaimana itu menjaga energi di dalam ruangan itu? Itulah dirimu kebayangkan kondisinya gitu. Terus kemudian dia bisa menghadirkan, keluarga ini bisa menghadirkan dokter obstin ke rumah. Pada waktu itu ya agak berantem karena adiknya, kan bukan aku yang menghadirkan, silakan aja periksa kamu, ngomong ke kakaknya begitu. Akhirnya yang bisa saya lakukan, aku cuma bilang sama dia, udah tenang, pasrah. Kamu udah belajar banyak, saatnya sekarang kamu melepaskan semua hal yang tidak perlu untuk kamu pikirkan. Gak menghendaki orang masuk, ya sudah, siapa yang kamu izinkan masuk ke kamar ini? Saya, bidan saya 1, suaminya,
mamah mertuanya, karena mamahnya dia sudah meninggal gitu kan. Sama ada satu yang bantuin di rumah tapi ada dari sejak dia kecil. Yang lain di luar. Yang lain di luar nggak boleh ada yang masuk, termasuk papanya. Gitu. Saya yakin dan percaya karena dia sangat kuat, suaminya juga benar-benar mendukung sekali keinginannya. Terus tapi mama mertuanya itu yang begini aku inget banget. Pokoknya ini yang pertama dan terakhir kali ya kamu melahirkan di bidan gitu kan. Prosesnya cepat, lancar. Anak pertama lahirnya cuma sekitar 4 jam dari kontraksi yang reguler, tidak ada robekan perineum. Sampai dokter yang dihadirkan itu, dokter obstetrik mana ada nggak robek anak pertama. Dan dia lihat bahwa tidak ada robekan perineum sama sekali. Terus kemudian semuanya mulus lancar dan saya minta izin dia untuk mengizinkan orang-orang yang menjadi supporter ini masuk, tapi satu-satu gitu. Termasuk dokter obgyn ngecek, dokter anak ngecek waktu itu, terus akhirnya lahir lancar, mulus. Dan itu adalah pengalaman pertama kali di mana aku menemani persalinan yang aku merasa capek kayak orang digebukin satu RT gitu. Dirimu pasti kebayang situasinya, iya. gua harus handle Kan sana sini. Kita sebagai yang mendampingi bersalin itu kan kita yang menjaga vibrasi energi ruangan ya Mbak. Betul. Ya? Kebayang kalau seperti itu ngejaga energi ibu yang bersalin aja udah luar biasa kan. Sangat. Apalagi menjaga kondusifnya keadaan ya. Terus Mbak tadi menarik, bayi besar tanpa robekan itu udah sering dirimu temui. Sering sekali dan itu mungkin selama individu ini mempersiapkan dengan baik. Sebenarnya mulai berapa minggu biasanya Mbak dipersiapkan nih biar minim robekan? Minim robekan. Kalau ngomongin minim robekan dari 20 minggu ke atas itu udah bisa. Dan hati-hati makanan tuh tetap makanan penting. Rupanya mecin bayi dulu jangan dipegang. Karena itu mempengaruhi ya Mbak? Sangat mempengaruhi. Ya tidak ngomongin makanan sekarang banyak sekali seperti itu. Kalau sekali-sekali boleh. Berarti yang butuh dimakan, diminum tuh apa? Protein, Mbak. Protein itu kan zat pembangun ya. Jadi proteinnya yang dibagusin proteinnya untuk melenturkan melenturkan perineum. Banyak makan mikronutrien ya. Mikronutrien, probiotik oke. Sayur buah yang sangat sedikit diproses itu wajib. Itu untuk mempengaruhi si kelenturan perineum. Wow. Nafas itu penting. Olahraga wajib ini lentur ya. Iya. Jangan bilang udah capek ngurusin. Kalau massage gimana Mbak? Massage perineum. Massage itu mempengaruhi. Saya biasanya ajarkan setelah 30 minggu sudah mulai boleh. Dan itu idealnya suaminya yang melakukan. Karena bukan dari dorongan dia ya. Betul. Atau kalau nggak bisa ya harus minta tolong ada orang lain. Kalau ke saya suaminya LDR selalu saya yang melakukan atau bidan-bidan saya. Bagus kok efeknya. Bagus ya. Iya. Berarti bukan hanya pijat perineum aja ya Mbak, tapi dari nutrisi awal. Nutrisi penting, nafas penting, olahraga itu wajib. Jangan bilang kegiatan sehari-hari udah olahraga loh ya, beda ya. Nah, Moms, kita setelah ngobrol sama Bidan Eri luar biasa ya, bidan kesayangan kita semua. Banyak banget dapat tipsnya. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang baru pertama kali hamil dan akan bersalin, jangan lupa tips-tips yang tadi disampaikan oleh Bidan Eri. Yang terpenting adalah setting diri sendiri dari mainnya dulu. Nanti semua ngikut ya Mbak ya. Betul. Luar biasa. Nah, apabila nanti Moms di rumah ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak Mbak Eri atas waktunya dan pengetahuannya yang luar biasa ini dan sharingnya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Moms di rumah. Semangat mempersiapkan persalinan buah hatinya. Sampai ketemu di Dula Channel. Jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. Wassalamualaikum.